Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erza Setiawan. Saya dari kelas PJKR 1A. NIM 2102-41312. Di sini saya ingin memaparkan tentang perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa resmi negara Republik Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri diresmikan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Singkatnya, sebelum resmi sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia lebih dikenal dengan bahasa Melayu. Baru semenjak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi dipakai oleh negara. Sedari dulu, bahasa ini merupakan bahasa penghubung antar negara di Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan prasasti kedudukan Bukit 683 Masehi, Talang Tua 684 Masehi, Kota Kapur 686 Masehi, Karah Barahi 686 Masehi yang menggunakan bahasa serupa. Dan saya ingin memaparkan selanjutnya, apakah penggunaan bahasa Indonesia perlu dipertahankan? Perlu, karena bahasa Indonesia seperti yang saya bilang tadi, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa kita, bangsa Indonesia. Sebab masih banyak halangan jika setiap daerah hanya menggunakan bahasanya masing-masing. Itu nanti bisa menjadi penghambat berbicara ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda daerah dengan kita. Maka di sini bahasa Indonesia sangat perlu dipertahankan untuk bisa memudahkan kita dalam berbahasa dengan orang daerah lain. Dan yang selanjutnya, bagaimana kondisi bahasa Indonesia sekarang? Untuk saat ini, bahasa Indonesia sudah semakin dikenal oleh orang asing, namun masih kurang dikenal dan dikuasai oleh orang Indonesia sendiri. Maka dari itu, kita harus lebih mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebab bahasa kita sudah semakin dikenal dan lebih dikuasai oleh orang asing yang belajar bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan solusi yang dapat kita lakukan adalah lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita bisa lebih mendalami dan mempelajari bahasa Indonesia secara lebih dalam dan benar, supaya kita tetap bisa mempertahankan bahasa kita dan mengembangkan bahasa kita sehingga bisa menjadi bahasa internasional. Sekian pembahasan dan pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.